Ya, 3, 2, 1. Yuda! Halo. Satria Yuda. Benar. Yud, nama lengkapmu sebenarnya siapa sih? Nama lengkap si Satria Yuda Wardana. Nah, itu orang mana? Kalau ayah asli Lumajang, ibu sih. Nah, itu karena itu kadang-kadang kita meskipun orang Probolinggo kan nggak benar-benar asli Probolinggo ya. Kebanyakan sih. Kan pendalungan kan ini kan. Transit, kota transit ya. Dan kita pertama kali kenal itu tahun 2014 ya? 2014. Ya, benar. Bisa diceritakan itu. Oh iya, aku mau cerita dulu. Dia ini salah satu finalis Kang Kota Probolinggo. Juara berapa waktu itu? Kalau nggak salah wakil 2. Wakil 2, berarti juara 3. Ya, juara 3. Juara 3 Kang dan Yuk Kota Probolinggo tahun 2014. Ya, silakan deh. Versinya Yuda sekarang. Kalau versi saya sendiri sih sebenarnya nggak nyangka sih bisa kenal kayak Kang Stepi, terus itu juga Kang Haris sama teman-teman kayak Kang Yuk yang lain. Itu sebenarnya nggak ada undangan loh. Mereka tuh tiba-tiba datang aja ke sini. Kan kaget kan? Kalau kamu kan diundang ya? Oh iya. Iya kan? Iya. Boleh masuk kalau masuk udah diundang ya? Oh iya. Oh, udah pegang kunci kalau Oh, mereka udah itu. pegang kunci. Ada punya kunci rumah. Heeh. Singkatnya diajak sama si Dev buat Kang Yuk. Oh, jadi yang aja itu Dev. Yang keroknya dia. Iya, si Dev. Ayo. Ya. Gitu. Kalau nggak salah itu aku daftarnya sudah tutup. Baru ngumpulin itu titip ke Dev, baru ngumpulin formnya ke Dev. Ya antara niat nggak niat soalnya memang bukan passion sih ya. Coba dulu aja siapa tahu beruntung, coba dulu. Terus akhirnya ikutan itu seleksinya itu dari tahap awal sampai tahap akhirnya itu lah kok dari tahap awal kok lolos. Tahap kedua kok lolos. Akhirnya mulai ini mulai tertarik. Iya. Akhirnya seperti apa sih dunia duta pariwisata di Probolinggo itu akhirnya mempelajari sampai akhirnya masuk ke 10 besar. Terus akhirnya kenal waktu karantina, kenal nama Kang Stepi, Kang Hari, dan teman-teman yang lain. Pernah ngerasa ini nggak sih waktu di Kangyo itu loh, aku kok namaku nggak kepanggil gitu. Oh iya, waktu pengumuman tuh ya. tapi gini, tapi memang sudah kelihatan dari mimik wajah tuh kayak si siapa? Livo sama si David itu sudah ngelirik gini. Kan posisi waktu itu kan di atas di gor toh ya kan. Aku diem aja. Diem aja. Cuma aku ngelihat mimik satu dari panitia, tak liatin aja. Dan mataku kejuru ke si Livo sama si David. Tak liatin aja. Kok senyum-senyum, si David memang nggak bisa nahan ketawa kan. Akhirnya aku diem panas. Tapi dalam hati ya kalau lolos ya alhamdulillah, nggak lolos ya udah memang bukan rezekinya udah. Ternyata terakhir ya itu ya, panggil terakhir. Ya nanti mungkin setelah ini Hari mungkin akan cerita apa itu terjadian seperti itu. Ya aku pengen penasaran itu. Udah berapa tahun itu? Bahaya. 2015, 16, 17 6 ya, 6 tahun. Ya, itu aku pengen tahu rahasianya. Apa alasannya? Ada apa di balik itu? Kelihatannya tambah makmur ya sekarang ya. Tambah gemukan kan Yud ya? Setelah kuliah. Setelah kuliah tuh kan pulang tuh menjadi anak daerah lagi, putra daerah dari Malang ke sini. Pulang nggak ngapa-ngapain. Ya sudah kerja, pulang tidur, kerja, pulang tidur. Kan belum ada teman yang terlalu akrab di sini. Akhirnya balik dari nol lagi cari temennya itu akhirnya keseharian ya tidur makan tidur kerja gitu. Termasuk ini ya rambut jadi kuning ya. Rambut ini baru semir kebetulan nggak ada job jadi aman lah ya. Kalau ada job nanti tak sempat lagi ditemen lagi. Kalau boleh diceritakan ya apa aktivitasnya, maksudnya kalau aku kan kenalnya Yuda kan dulu DJ terus sempat fotografi, tapi kan kalau lihat di Instagramnya Yuda sekarang itu ada olahraga sepeda ekstrim. Apa aktivitasmu sekarang ini? Akhir-akhir ini ya. Kalau akhir-akhir ini ya itu sepedaan. Tujuannya satu, ngecilin perut. Tapi kok nggak kecil-kecil ya. Mungkin habis sepeda makan lagi. Itu terus ya kebetulan karena break juga job
fotografi sama videografi kan lagi musim pandemi juga. Jadi job-job seperti kayak wedding dan event-event lainnya tuh di cancel. Bukan di cancel sih, diundur. Nggak tahu sampai kapan. Nah itu terus ya di rumah nonton TV, bikin YouTube, bikin konten-konten. Berarti punya YouTube juga? Punya. Wah, nanti aku harus subscribe. Subscribe ya kan, tak subscribe bareng tuh. Dia nggak bilang karena selama Malu, ini ya. soalnya belum banyak. Kan viewernya. sama. Oh iya. Kan Belum sama. banyak viewernya. Sama, justru karena belum banyak itu kita harus promo-promo kan, Nah. ditingkatkan kan. Bener sih, harus banyak-banyak collab ya. Iya. Mau collab sama aku. Boleh apa? Downhill. Itu isinya semua downhill. Downhill semua turun. Itu Nggak capek, agak Pak. masalah sih. Ngundang Yuda mungkin salah satunya adalah kita pengen sharing-sharing ya Oke. soal aktivitas-aktivitas selama ketika kita kuliah. Mungkin banyak yang anak Probolinggo kuliah di luar kota, Oke lah. terus bergelut di sana juga di kota-kota besar. Dan ini aku kok ngomongnya dan akhirnya terjerumus nggak enak. Dan misalnya akhirnya mengenal dunia malam, aku ceritain dong dunia nge-DJ dan lain sebagainya itu. Oke, pengen tahu ya? Iya, pengen banget. Jadi begini ceritanya. Sok-sokan ya, sok-sokan nggak tahu. Iya. Jadi begini, kalau kebanyakan sih juga temen kayak gitu sih dari daerah. Kalau waktu belum aku kalau di luar kota, di kota-kota besar kebanyakan diajak dugem. Tapi memang kenyataannya kayak gitu. Coba dibayangin dari awal masuk dari daerah kan, kita dari daerah. Contohnya saya dari daerah, terus masuk ke kota besar. Sedangkan di kota besar itu semuanya ada dari fasilitas umum atau apapun kan lebih baik. Apalagi ada tempat-tempat hiburan. Iya. Awalnya sih penasaran kayak apa sih, karena lingkungan entah itu satu kosan atau satu kontrakan, ada mungkin salah satu atau salah dua teman yang memang kehidupannya rada-rada hedon. Jadi kalau di sana tuh ayo ikut gitu. Iya. Ya udah akhirnya dari awal itu penasaran. Sekali lihat kok enak gitu ya. Kan musiknya enak, tempatnya juga gelap, banyak cewek-cewek gitu kan. Kalau cewek-cewek bukan cewek-cewek loh, ya. Cewek-cewek banyak lah yang seumuran. Iya. Akhirnya satu kali, dua kali, tiga kali keterusan akhirnya sama teman-teman aja kan akhirnya nemu satu geng lah kasarannya. Satu circle. Iya, satu circle akhirnya kesana bareng ya. Kalau di tempatku dulu di Malang itu banyak kan tempat-tempat hiburan, apalagi Iya, semakin kesini juga banyak juga tempat-tempat. Coba aja kalau pengen tahu di sana lebih banyak lagi lah kalau sekarang. Nah itu terus akhirnya tertarik kan, tertarik ke enak musiknya, dari penikmat musik jadi pengen jadi pelaku musik. Penasaran. Nah, akhirnya dapat info-info, ada juga temen anak kuliah, anak boleh sebutin universitas ya? Boleh. Anak Brawijaya ada. Nanti kalau misalkan ini terkait kayaknya nggak enak aku potong. Iya kan. Iya. Pokoknya ini lost dulu deh. Iya. Anak Brawijaya ini daerah Pahlawan, Pak En namanya. Dia tuh sama dia kakaknya itu DJ di Malang, sudah terkenal namanya Beatnik Indonesia, sudah terkenal. Akhirnya aku cari info, dapatlah kontak dia, akhirnya belajar jadi DJ, menjadi pelaku musik. Kok enak, keterusan dari awal aku belajar itu tahun 2013. Jadi kan memang sebelum Kang Yu sudah tahu dunia DJ ya? Sudah tahu 2013 menggeluti itu, main di kafe-kafe. Awalnya dapat reward kan, lumayan lah, anak kuliah dapat uang segitu, 100.000, 200.000 kan lumayan buat dugem lagi maksudnya. Kan lumayan patungan. Pengalamanku dugem nanti aku ceritakan aja, nanti ceritakan juga. Lumayan itu. Terus akhirnya keliling di kafe sampai juga cuma aku pengen target, aku pengen main di tempat ini, pengen main di klub ini, akhirnya kesampaian juga main di klub-klub di Malang itu, sampai dapat reward yang lumayan lah ya, sampai ke Jogja juga. Pernah
juga ikut ke Bali, pernah ikut terus ke kalau Jawa Timur hampir semua. Terus prestasi yang paling hit ketika jadi DJ? DJ waktu itu jadi finalis Megamix di DJ competition di Jogja. Wow, aku kira dulu itu sudah tahu DJ semenjak di sini dulu, baru masuk di Malang lebih ngedalamin. Enggak, malah yang di Malang lebih berbahaya. Makanya kalau pengen lebih jadi anak alim mending di daerahnya masing-masing aja, jangan keluar daerah, bahaya itu. Soalnya anak-anak daerah tuh wah aduh, kalau yang dari anak daerah cewek-cewek, cowok-cowok yang berangkatnya culun, nah nyampe sana, wah keren sudah, pulang semiran semua, karuan. Kenapa kamu kok merasa gitu Yot? Maksudnya apakah itu dalam tanda kutip itu dosa atau dalam tanda kutip itu gak bener kayak gitu? Iya, melihatnya. Iya, kepikiran sih, cuma kan namanya juga anak muda. Apa ya? Bukan kepikiran, maksudnya di dalam benak Yuda itu termasuk yang nggak benar gitu kan? Iya memang nggak benar, cuma enak. Ya coba ya. Kalau yang saya ngelakuin sih enak karena circle-nya juga enak, teman-temannya enak. Terus kebetulan rata-rata juga saya kenal anak Probolinggo, circle Probolinggo, bareng-bareng ke Malang. Jadi Probolinggo Malang tuh bareng-bareng semua. Jadi apal semua tipikal anaknya. Kalau mikir dosa itu sepintas doang. Kalau udah mabuk banget itu inget dosa. Tapi kalau udah normal lagi, tetap aja dukum lagi terus. Apa yang membuat dosa? Agama kah atau orang tua yang di sini memang benar-benar didiknya alim atau diri sendiri? Ya satu dosa sih dari agama ya. Minum-minuman terus. Ya itu. Kalau orang tua sih, kalau ibu sama ayah sudah tahu, ya, cuma wanti-wanti aja, sampai kayak gini, jangan sampai kayak gini, wanti-wanti. Cuma ya maksimal ya itu udah maksimal, wis kasarannya minum nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan, udah gitu aja. Kalau dosa ya dari agama ya pasti dosa. Apa yang tadi kan, aduh tapi ini enak terus naik, kadang-kadang orang juga masih bingung kalau misalnya enak apa nih? Enaknya di mana gitu ya. Oke, satu suasana ya. Gimana sih kalau Kak Stevi sendiri dengerin lagu yang Kak Stevi suka? Nah, itu aku juga kayak gitu. Dari awal lagu sampai akhir lagu itu aku seneng. Jadi feel-nya kan dapet. Terus ketambahan teman-teman rame-rame, feel dapet. Ada minuman juga. Feel-nya dapat, pulang rame-rame makan. Sebenarnya kalau aku tuh ya dugem itu lebih ke bukan sih Kak, seneng ke rame-ramenya, rame-rame bareng sama teman-teman kesini. Nanti pulang dugemnya kemana? Makan. Kalau kebanyakan sih, kalau setahu saya yang ada di kota besar sana, ada salah satu sekelompok ya, circle lah, pulang itu harus bawa cewek ya. Sisi gelap lah ya, sisi lainnya yang pengen bawa cewek, pengen itulah, pengen inilah. Kalau aku enggak berangkat dugem, ayo dugem rame-rame, ber-8, ber-10, pulang ya udah, pulang makan di mana, udah tidur guyon sampai pagi, tidur terus kuliah. Karena groupingnya itu kan ya yang nggak bisa terlupakan. Sampai sekarang pun, sampai di sini kan anak-anak sudah pulang semua. Kebetulan terakhir itu juga ada yang pulang dari Malang. Ya itu, ngumpul lagi, kemarin juga yang ngumpul. Akhirnya kalau misalnya di sini aktivitasnya apa? Sama teman-teman itu? Ya ngopi. Kalau nggak harus sih, nggak terlalu ini Kang ya, nggak terlalu pakem, pengen ngumpul ini harus dugem, ngumpul sama ini harus dugem, enggak. Jadi kalau teman-teman yang sama teman-teman yang ini dugem ya iya, nggak dugem ya nggak apa-apa. Iya kayak aja. Kita runtang-runtung. Itu kan bambung nggak jelas. Jadi hati-hati buat anak-anak daerah yang mau ke kota besar atau kuliah. Ya pesannya ya jaga diri. Tapi sih kalau pesan gitu aja nggak ngaruh ya. Kebanyakan jaga diri baik-baik. Sampai sana ya nggak jaga diri, tetap. Ya, aku tak cerita sedikit versi aku. Misalnya kenal dugem-dugeman itu memang gara-gara temen kampus gitu kan ya. Terus sebagai anak daerah, maksudnya gini, Lydia ngerasain nggak sih? Aku dulu yang orang tua nggak bisa punya banyak uang untuk
ngasih uang saku sama kuliah, sehingga misalkan kita ngerjain tugasnya teman-teman kita, change-nya adalah kita diajak nongkrong, jadi circle mereka. Gitu. Jadi circle mereka. Akhirnya dari situ kenal yang namanya tempat-tempat clubbing itu. Memang bener sih, dari rumah nanti ketika hari Minggu gitu ditelepon, loh kok nggak ada di gereja? Kok baru bangun gitu kan misalnya. Iya, ya kayak gitu. Cuma gini lagi, yang pengalamanku sih ya, dari daerah ke kota besar yang anak-anak kayak gitu, dia bangga kalau pulang ke daerah, cerita ke teman-temannya. Aku semari begini, aku semari begini, menjadi suatu kebanggaan bagi dia sih. Iya. Aku Karena juga mungkin ngerasain. teman-temannya yang lain nggak pernah merasakan hal itu. Oke. Terus apa Yud berarti kalau kita ngerasa hal itu jelek? Karena jujur kalau aku sendiri ngerasa hal itu sih ya B aja gitu loh. Aku sih ya, memang kembali lagi ke orangnya masing-masing, ke anaknya masing-masing. Memang kalau memang serius untuk kuliah, ya udah fokus aja buat kuliah. Mungkin ya nongkrong lah, ya nggak masalah lah, kan orang nongkrong aja. Cuma kalau kalau penasaran, nggak masalah, sekali dua kali nggak masalah. Cuma jangan keterusan kayak saya, nanti molor kuliahnya. Jadi kalau memang bener-bener fokus kuliah, ya udah kuliah aja, fokus. Jangan dengerin teman-teman yang circle-nya yang kayak gitu, jangan mudah terpengaruh lah kayak gitu. Ngomong-ngomong dulu kuliahnya apa? Jurusan apa? Kalau kuliahnya di Universitas Negeri Malang, jurusan ilmu keolahragaan. Oke. Jadi anak olahraga. Harusnya jadi guru olahraga ya? Nah, ini banyak orang yang salah persepsi. Di olahraga itu ada jurusan PJK, pendidikan jasmani, sama ilmu keolahragaan. Nah, kalau pendidikan jasmani ini nanti jurusnya ke guru. Oh gitu. Kalau ilmu keolahragaan yang jurusanku ini nanti bisa jadi fisioterapi atau Mas Udi Laga berarti. Nah, ya, kan? Laga. Nah, benar. Terus itu apa? Terus fisioterapi bisa, nanti dilanjutin ke kesehatan masyarakat bisa. Gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan semi kedokteran, soalnya juga ilmu yang diajari sama dosen itu juga semi kedokteran, bukunya juga buku kedokteran. Iya. Itu. Memang dulu cita-citamu apa ya waktu SMA kok tiba-tiba ngambil jurusan olahraga? Oke, kalau cita-cita sih awal sih jadi polisi. Ya. Tapi waktu SMA kan ada tuh BK, bimbingan konseling, mau daftar polisi, tapi masih lama, dia kuliah dulu, konseling lah, bimbingan. Dibilang gini, kamu nanti kuliah yang sesuai yang kamu sukai. Apa yang kamu sekarang kamu pengen sekarang? Olahraga. Ya udah, kuliah olahraga. Di situ. Memang itu ngaruh akhirnya ketika dirimu kuliah untuk menyelesaikan kuliah itu sampai finish gitu ngaruh sih Kang, ngaruh. Soalnya kan seneng tiap hari olahraga, praktek. Cuma yang nggak seneng kan materinya di kelas, senengnya praktek doang. Kalau materi nggak seneng, nah itu sampai semester akhir itu Bang. Kumpulnya juga sama atlet-atlet, jadi nanti bikin program apa senengnya. Kebetulan kan seneng olahraga, basket spesialis, bisa masuk tim basket, bisa ngelatih basket, bisa semuanya kalau olahraga. Nah kalau yang sekarang, yang ditekuni sekarang, dunia fotografi, videografi, itu memang cita-cita sejak kecil? Itu sih hobi. Sebelumnya saya kerja di AM3, Indosat itu. Iya. Cuma kok bukan passion ya. 4 bulan berhenti. 4 bulan. Kapan kerjanya? Aku kok nggak pernah tahu. Karena nggak pernah ketemu. Indosat sini? Iya. Itu terus kok bukan passion. Akhirnya balik lagi. Iya. Nggak balik lagi ke fotografi. Ternyata banyak teman-teman yang masih connect. Akhirnya diajak sambil nunggu jam terbang. Kok makin seneng, beralihlah ke videografi. Akhirnya sampai sekarang foto sama video. Padahal awalnya dari hobi. Iya, tapi enak gitu sih, profesi yang diawali dari hobi. Katanya. Terus kamu sendiri enggak? Iya sih Kak, enak. Cuma kalau yang berlebihan itu enggak enak. Contoh, ikut event lah ya, di mana situ sehari dari seminggu tuh berturut sehari seminggu 7 hari tuh
full job ya alhamdulillah sih ya. Cuma kan karena kita kan juga butuh istirahat. Soalnya seharian 24 jam selesai jam 2 malam di sini di Probolinggo. Nanti jam 6 pagi harus ada di Malang. Gitunya yang bikin capek kan. Runway-nya dari satu kota ke kota lain itu. Soalnya nggak satu kota. Iya. Itu nggak ada yang ini minutes gitu. Jadi kapan dari 1 minggu, kapan breaknya? Nah, masalahnya itu yang ngejob itu nggak mau kalau orang lain mintanya aku gitu yang turun tangan langsung. Makanya harus runway. Banyak juga kalau gitu jobnya. Karena kalau aku biasanya berbanyak kota gitu, aku harus yang hari ini aku harus off. Soalnya yang ngejob Iya. orang-orang penting daerah. Iya, itu yang repot ya. Iya, nggak bisa nolak kan. Iya, takutnya nggak dipakai lagi. Itu bahaya itu ya. Itu kita kan harus memaintain Iya, komunikasi sama mereka. Benar. Aku sepakat sih kalau itu. Iya kan, sepakat. Ya, kalau yang bahaya ini ya lost dah. Apa kata itu. mereka dah gitu kan ya. Kita ngikut aja. Kembali lagi ke soal ini. Anak-anak kuliah. Iya. Tapi seneng kuliah kan? Iya, suka. Takutnya dari awal sudah, aku nggak seneng kuliah, akhirnya ikut teman, ikut kayak gitu. Suka karena apa? Bebas. Ah. Satu kuliah enak banget. Kalau kuliah tuh enaknya di situ. Temennya banyak dari luar kota. Kita mau kemana pun pasti ada juga. Nambah jaringan ya. Nambahnya tuh luas banget. Dari Jawa Timur sampai Jawa Barat. Kalau kemana-mana kita tinggal telepon teman gitu ya. Iya, beneran itu juga. Terus kalau nggak enaknya siapa ya? Kayak enaknya kalau kita uang bulanan kosan. Emang nggak dapat dari orang tua yang itu? Kalau waktu aku nge-DJ itu sudah Lepas mulai gitu ya? mulai bayar dulu. Cuma ya kalau memang kesulitan ya telepon. Jadi lumayan bisa dicontoh sih Yud, kalau masalah Sisi positifnya. Ya, sisi positifnya bisa dicontoh, sisi negatifnya Yuda tadi bilang jangan dicontoh. Iya, janganlah. Tapi nggak bisa kan. Semua anak muda kayaknya kalau ke kota besar mungkin nggak gitu. Rata-rata sih. Tapi kan ya ada juga yang lurus gitu kenceng kuliah, niat kuliah. Iya, kalau aku tipikal yang ini juga pengen tahu kadang-kadang kan. Nah, itu yang bikin bahaya. Pengen tahu ini isinya apa sih, di dalam itu ngapain sih, kayak gitu. Tahu nggak sih, aku waktu misalkan di Singapura itu ada di pasar gitu, semua orang teman-temanku itu takut buat mendekat. Itu tulisannya gini, sex toys, sex shops gitu kan. So gitu, ngapain orang-orang ini? Aku kan pengen tahu dalamnya gitu ya, aku masuk aja. Gitu. Baru setelah aku tuh baru termasuk bapak kepalaku itu ikut-ikutan masuk. Iya serius loh ini serius. Tapi kan kalau udah tahu kan udah lega kan. Oh ternyata isinya di dalamnya kayak gini. Iya. Udah lanjut tahu aja kan. Dan itu akhirnya diri kita sendiri yang nyaring kan ya. Itu bener banget itu. Baiklah. Oke, terakhir apa yang Yuda ingin sampaikan buat teman-teman di luar sana agar bisa ya melakoni hidupnya sesuai dengan passion. Apa ya? Kalian usaha satu ngalir, kalian yang apa yang kalian sukai ya udah itu lakuin. Jangan memaksakan, jangan juga terlalu di lost. Itu ngikutin aja seperti alur, seperti air, nanti bakal ada ketemu jalannya masing-masing itu. Oke, proyek selanjutnya apa? Kemarin kan bikin film itu kan? Iya. Oke, proyek selanjutnya ini masih ada juga, nanti ada project di Surabaya. Nunggu ini kelar semua, insya Allah semoga aja bisa terlaksana. Nggak bisa dipublish dulu nih? Oh jangan malah orang-orang itu juga yang nanti aja nunggu. Ya, pokoknya kita tonton deh nanti ya. Iya, nanti aku share ya. Kayak di channelnya atau di mana biasanya? Nanti di channelnya yang sana, jangan di channel sana, nggak boleh. Oh iya. Khusus di channelnya yang Oke, baiklah. Ya seperti ini ya, penuh misteri. Iya, udah lama udah ketemu. Iya, ini kedua kali kan, Iya. tapi. Soalnya saya sering ketemu sama Kang Serbu itu kalau lagi lari sama sepedaan. Iya kan? Iya, di Gadang Serang tuh biasanya sering banget. Aku kan nggak kelihatan. Kelihatan orang lewat doang, takut mengganggu fokus larinya, nanti kesandung atau apa nanti. Jahat. Ya teman-teman, terima kasih banyak udah waktunya. Sama-sama. Aku nanti
kapan-kapan harus masuk di channel kamu. Iya. Tapi tolong diusahakan tuh yang nggak gini loh, yang datar gini loh. Aman, iya datar. Ya? Iya, turun cuma nggak terlalu gini. Andai lah, kayak enak. Baiklah, teman-teman, nanti kita ketemu lagi di channel-channel selain lanjutannya, channel-channel selain ini bersama dengan narasumber-narasumber yang lain, tentunya dengan topik-topik menarik lainnya. Tetaplah di Ana Cerita Open yang Probolinggo. Opor ya.